Apa yang akan Anda lakukan jika orang yang Anda tolak mentah-mentah ternyata adalah sosok paling penting dalam hidup seseorang yang Anda hormati? Kisah ini bukan hanya soal penyesalan, tapi tentang pelajaran hidup yang akan menguras air mata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Seru. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki dan di akhirat kelak masuk surga. Amin. Kisah yang akan kami sampaikan hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat dan lainnya, itu hanyalah bersifat kebetulan semata. Kisah ini tentang seorang nenek berpakaian lusuh yang diremehkan, namun akhirnya menjadi malaikat penolong yang tak terduga. Pastikan tonton sampai habis karena akhir cerita ini benar-benar mengubah pandangan hidup. Di sudut kota Jakarta yang penuh dengan gemerlap cahaya dan hiruk-pikuk kehidupan metropolitan, seorang nenek tua bernama Bu Mirah berjalan dengan tertatih. Langkahnya pelan, dibantu tongkat kayu yang sudah usang, sambil membawa tas kain kecil yang tampak kusut. Wajahnya penuh keriput, menandakan usia yang telah menggerus waktu. Matanya, yang dulu mungkin bercahaya, kini redup karena kelelahan hidup. Pakaiannya lusuh, dengan warna yang memudar dan beberapa bagian yang robek. Sementara itu, di seberang jalan, berdiri sebuah rumah sakit mewah dengan lobi berkilau, penuh dengan pasien berpenampilan parlente. Bangunan itu seperti simbol dunia yang jauh dari jangkauan nenek malang tersebut. Namun, dengan keberanian yang tersisa, Bu Mirah melangkah masuk rumah sakit, membawa harapan kecil untuk bertemu dokter yang pernah ia dengar mampu menolong pasien tak berdaya. Di balik meja resepsionis, Nita duduk dengan wajah dingin, mengenakan seragam rapi yang mencerminkan kemewahan tempat itu. Rambutnya terikat rapi, dan makeup tipis di wajahnya mempertegas kesan profesional. Namun, di balik penampilan itu, tersembunyi sikap arogan yang seringkali muncul ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang dianggapnya tidak pantas. Saat Bu Mirah mendekat dengan langkah pelan, mata Nita langsung menilai penampilan nenek itu dari kepala hingga kaki. "Maaf, Bu. Anda yakin tidak salah tempat?" ucapnya dengan nada sinis. Bu Mirah, dengan suara bergetar, mencoba menjelaskan, "Nak, saya hanya ingin bertanya soal dokter di sini. Saya dengar dia bisa membantu orang seperti saya." Namun, sebelum kalimat itu selesai, Nita memotong, "Ibu, rumah sakit ini untuk orang-orang yang mampu membayar. Kalau ibu tidak punya uang, sebaiknya keluar saja. Jangan membuat suasana di sini tidak nyaman." Kata-kata itu menusuk hati Bu Mirah, seperti belati yang menancap dalam. Bu Mirah berdiri membisu di depan meja resepsionis, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Orang-orang di lobi hanya memandang tanpa rasa peduli. Beberapa bahkan memalingkan wajah seolah tak ingin terlibat. "Nak, saya tidak ingin mengganggu. Saya hanya ingin mencari bantuan," ujarnya lagi, kali ini dengan nada yang semakin lirih. Namun Nita, tanpa sedikit pun rasa empati, menunjuk ke arah pintu keluar. "Ibu, saya sudah bilang, kami tidak bisa melayani Anda. Silakan pergi sebelum saya panggil keamanan," ujarnya dengan ketus. Bu Mirah terdiam, tubuhnya terasa lunglai. Namun ia tidak ingin mempermalukan dirinya lebih jauh. Dengan langkah perlahan, ia berjalan keluar dari rumah sakit, menghapus air mata yang akhirnya tumpah. Di luar, dinginnya malam mulai menusuk kulit, dan hujan rintik-rintik mulai turun, seolah langit turut menangisi perlakuan yang diterimanya. Setelah keluar dari rumah sakit, Bu Mirah berdiri di trotoar, menatap jalan yang basah oleh gerimis. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah hidupnya benar-benar tidak berharga di mata orang lain? Apakah penampilannya yang lusuh telah menghapus nilai dirinya sebagai manusia? Di tengah keheningan malam itu,
Ia mencoba mengingat masa-masa ketika ia masih muda, penuh harapan, dan memiliki keluarga. Ia merindukan putranya, Andri, yang terpisah darinya bertahun-tahun lalu akibat kecelakaan tragis. Andri, di mana kamu sekarang? Ibu hanya ingin melihatmu sekali saja sebelum waktu ibu habis. Gumamnya lirih, suaranya tenggelam dalam hujan yang semakin deras. Namun, ia sadar bahwa takdir tidak pernah mudah baginya. Dengan tubuh gemetar, ia kembali melangkah, mencari tempat berteduh di bawah sebuah halte kecil, berharap malam itu segera berlalu. Di sisi lain, Nita pulang kerja dengan wajah lelah namun masih penuh keangkuhan. Dengan tas mahal yang diselempangkan di bahu, ia berjalan cepat menuju halte bus, tak peduli dengan rintik hujan yang membasahi jalanan. Namun, nasib berkata lain. Saat ia sedang berjalan, seorang pria tiba-tiba muncul dari bayangan gelap dan merampas tasnya. Nita berteriak panik, mencoba mengejar, namun sia-sia. Pria itu berlari cepat, meninggalkan Nita yang hampir menangis. Di tengah kebingungan itu, sosok Bumirah muncul dari balik bayangan. Dengan tongkat kayunya, ia mengejar penjamret itu, memukul kakinya hingga pria itu terjatuh. Jangan ambil milik orang lain. Nah, hidup ini sudah cukup sulit tanpa kamu mencuri. Bentaknya dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Penjamret itu lari terbirit-birit, meninggalkan tas Nita di tengah jalan. Nita, yang masih terengah-engah, hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya bahwa nenek yang ia usir pagi tadi kini berdiri di depannya sebagai penyelamat. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan, mengalir bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Nita berdiri kaku di bawah hujan yang semakin deras. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga rasa bersalah yang mengguncang hatinya. Ia menatap Bumirah yang sedang memungut tasnya dari genangan air, dengan tangan yang sudah renta dan lemah. Langit malam yang kelam seolah ikut menjadi saksi bisu dari rasa malu yang tak bisa disembunyikannya. "Nek, maafkan saya." Suara Nita pecah bersama tangisnya. Air matanya tumpah tanpa henti, membasahi wajah yang selama ini ia anggap sempurna. Bumirah, dengan senyumnya yang lembut, hanya menepuk pundak Nita. "Nak, hidup ini terlalu singkat untuk memendam amarah. Ibu memaafkanmu," ucapnya lirih, tapi penuh ketulusan. Kata-kata itu menusuk hati Nita seperti sembilu, membuatnya tersungkur di depan Bumirah, memeluk lutut nenek itu sambil menangis terseduh-seduh. Sepanjang perjalanan pulang, Nita tak henti-hentinya memikirkan kejadian malam itu. Dalam benaknya, terputar kembali perlakuan kasar yang ia berikan pada Bumirah pagi tadi. Bagaimana mungkin aku bisa sekejam itu? Pikirnya. Hati Nita seperti terhimpit batu besar yang tak bisa ia lepaskan. Setibanya di apartemen, Nita duduk di lantai, menangis tanpa suara. Ia teringat wajah Bumirah yang penuh keriput, tangan yang bergetar, dan mata yang menyimpan ribuan luka kehidupan. Dalam isak tangisnya, Nita menyadari bahwa nenek itu mungkin telah melalui lebih banyak penderitaan daripada yang bisa ia bayangkan. "Aku harus menebus kesalahanku," gumamnya lirih. Suara parau itu seolah menjadi janji kepada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Nita bangun dengan mata yang sembab dan hati yang gelisah. Ia memutuskan untuk mencari Bumirah, meskipun tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan bertanya pada satpam rumah sakit dan beberapa orang yang sering berada di sekitar lobi, Nita akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa nenek itu sering terlihat di daerah perkampungan kumuh di pinggiran kota. Ia segera menuju lokasi dengan taksi, melewati jalanan sempit yang becek dan penuh genangan air. Sesampainya di sana, Nita menemukan sebuah rumah kecil yang hampir roboh, dengan dinding kayu yang sudah lapuk. Ia ragu untuk mengetuk pintu, tapi rasa bersalahnya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya mengetuk pelan. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Bumirah,
dengan senyumnya yang sama seperti malam sebelumnya. "Nek, saya datang untuk meminta maaf," ucap Nita. Suaranya bergetar. Ia berlutut di depan pintu, tak mampu menahan air matanya lagi. "Saya telah memperlakukan nenek dengan sangat buruk. Saya tidak pantas menerima kebaikan nenek malam itu. Maafkan saya, Nek. Saya benar-benar menyesal." Bu Mirah menatap Nita dengan mata yang lembut namun penuh duka. "Nak, hidup ini memang tidak mudah. Kadang orang menilai kita hanya dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang kita jalani," katanya. Nita menangis semakin kencang, merasa kata-kata itu seperti tamparan keras yang membuka matanya. Bu Mirah membantu Nita berdiri dan mempersilakannya masuk. Di dalam rumah kecil itu, Nita melihat kehidupan Bu Mirah yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada barang mewah, hanya beberapa perabotan tua dan foto lama yang memudar warnanya. Saat Nita memandang sebuah foto di meja kayu kecil, ia merasa ada sesuatu yang familiar. Foto itu menunjukkan seorang pria muda bersama seorang wanita cantik yang sedang menggendong bayi. "Ini foto siapa, Nek?" tanya Nita dengan suara gemetar. Bu Mirah menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. "Itu anak saya, Andri. Kami terpisah bertahun-tahun lalu karena kecelakaan mobil. Sejak itu, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi." Kata-kata itu membuat tubuh Nita terasa membeku. Nama Andri menggema di kepalanya, mengingatkan pada manajer di rumah sakit tempatnya bekerja. Wajah pria di foto itu semakin jelas diingatannya, dan ia tahu pasti bahwa itu adalah Pak Andri. Tubuh Nita melemas. Ia hampir tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. "Nek, anak nenek, mungkin saya tahu di mana dia sekarang," ucapnya dengan suara bergetar, sementara air mata mengalir deras di pipinya. Wajah Bu Mirah seketika berubah ketika mendengar ucapan Nita. Matanya yang sudah redup tiba-tiba memancarkan secercah harapan. "Nak, kamu tahu di mana Andri? Benarkah? Ibu sudah mencarinya selama bertahun-tahun," ucapnya sambil menggenggam tangan Nita dengan erat. Genggaman itu begitu kuat, seolah semua harapan hidupnya kini bertumpu pada kabar yang dibawa oleh Nita. Nita merasa dadanya sesak melihat betapa besar harapan yang ada dalam tatapan Bu Mirah. "Nek, saya belum yakin. Tapi, wajah pria di foto itu sangat mirip dengan manajer saya di rumah sakit," jawabnya pelan. Air mata Bu Mirah mulai mengalir, bercampur dengan isakan yang ia coba tahan. Jika benar dia Andri, ibu ingin sekali bertemu. Meski hanya sekali. Apakah dia baik-baik saja? Nah, apakah dia bahagia? Tanyanya penuh kerinduan. Nita hanya bisa mengangguk pelan sambil menenangkan nenek itu, meskipun hatinya sendiri penuh dengan kekhawatiran. Tanpa membuang waktu, Nita menawarkan untuk membawa Bu Mirah ke rumah sakit, tempat Andri bekerja. Awalnya, Bu Mirah ragu. Apa ibu pantas masuk ke sana lagi? Nah, orang-orang di sana memandang rendah ibu, katanya sambil menunduk. Tapi Nita meyakinkan dengan tulus, "Nek, ini berbeda. Saya yang akan memastikan nenek diperlakukan dengan hormat." Dengan langkah tertatih, Bu Mirah naik ke dalam mobil bersama Nita. Di perjalanan, suasana hening, hanya suara kendaraan yang terdengar. Nita sesekali melirik Bu Mirah yang tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di mata Bu Mirah, tergambar ribuan kenangan tentang putranya. Saat kecil, Andri adalah anak yang ceria dan penuh cinta. Tapi tragedi kecelakaan itu merenggut segalanya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jika ini benar-benar Andri, tolong pertemukan kami." Setibanya di rumah sakit, Nita membawa Bu Mirah ke kantor manajer. Namun, saat itu Andri sedang berada di ruang rapat. "Tunggu di sini, Nek. Saya akan memanggilnya," ujar Nita sambil menggenggam tangan Bu Mirah yang mulai gemetar. Setelah Nita pergi,
Bu Mirah duduk di ruang tunggu dengan hati yang berdebar. Ia menggenggam tas kain kecilnya erat-erat, berisi satu-satunya foto Andri yang ia miliki. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka, dan masuklah Andri, dengan setelan jas rapi yang membuatnya tampak begitu berbeda dari gambar kecilnya di foto. Bu Mirah menatap pria itu dengan mata yang berlinang. Nak, apakah ini benar kamu? Suaranya hampir tidak terdengar, namun penuh dengan kerinduan yang tertahan selama bertahun-tahun. Andri berhenti di tempat, wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut. Ibu? Ucapnya lirih, sebelum akhirnya berlari mendekat. Andri jatuh berlutut di depan Bu Mirah, memeluk tubuh kecil nenek itu dengan erat. Tangisnya pecah, menggema di seluruh ruangan. Ibu, di mana saja ibu selama ini? Saya mencarimu, saya tidak tahu harus kemana. Ucapnya di sela isak tangis. Bu Mirah, dengan tangan yang gemetar, membelai rambut Andri seperti yang selalu ia lakukan saat putranya kecil. Ibu di sini, Nak. Ibu selalu mencarimu juga. Jawabnya sambil tersenyum di tengah tangisnya. Semua rasa sakit, kerinduan, dan kesepian yang mereka rasakan selama bertahun-tahun seolah sirna dalam pelukan itu. Orang-orang yang berada di sekitar ruangan ikut terharu. Beberapa di antaranya menyeka air mata yang tidak bisa mereka tahan. Bahkan Nita, yang berdiri di sudut ruangan, menangis terisak, merasa telah menjadi bagian dari keajaiban ini. Andri memandang wajah ibunya yang sudah tua dan lemah. Kerutan di wajah Bu Mirah seolah menceritakan kisah penderitaan panjang yang harus ia lalui sendirian. Ibu, maafkan saya. Saya tidak bisa menemanimu selama ini. Saya merasa begitu bersalah. Ucap Andri sambil menggenggam tangan ibunya erat. Bu Mirah hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Nak, yang penting kita bersama lagi sekarang. Andri merasa ada lubang besar di hatinya yang akhirnya terisi. Mulai sekarang, ibu tidak perlu khawatir. Saya akan menjaga ibu, memberikan semuanya yang pernah hilang dari hidup kita, katanya dengan penuh tekad. Bu Mirah hanya tersenyum. Namun senyum itu cukup untuk menggambarkan kebahagiaan yang selama ini hilang. Ibu tidak butuh banyak. Nak, cukup kamu ada di sini, bersama ibu. Jawabnya. Pelukan itu, meski sederhana, menjadi momen yang tak akan pernah terlupakan bagi mereka berdua. Setelah tangis mereka mereda, Andri menggandeng tangan Bu Mirah dan membawanya ke ruang kerjanya yang luas dan nyaman. Ruangan itu dipenuhi dengan penghargaan, foto-foto formal, dan suasana dingin yang kontras dengan kehangatan pertemuan mereka tadi. Andri duduk di depan ibunya. Sementara Bu Mirah memandangi putranya dengan tatapan rindu. Andri, apa yang terjadi setelah kecelakaan itu? Ibu hanya ingat kita terguling di jurang. Ketika ibu sadar, kamu sudah tidak ada. Ucap Bu Mirah dengan suara parau, matanya menerawang ke masa lalu yang menyakitkan. Andri menghela napas panjang, suaranya bergetar saat menjawab, Ibu, aku waktu itu ditemukan warga dan dibawa ke rumah sakit lain. Aku kehilangan ingatan sementara. Bertahun-tahun aku hidup di panti asuhan, mencoba mencari tahu tentang keluarga kita, tapi tidak pernah ada petunjuk. Andri terdiam sejenak, menggenggam tangan Bu Mirah lebih erat. Aku pikir ibu sudah tiada. Aku menyerah mencari setelah bertahun-tahun. Tapi Tuhan mempertemukan kita hari ini. Lanjutnya, air matanya kembali mengalir. Mendengar cerita itu, Bu Mirah merasa seperti dilempar kembali ke masa-masa kelam. Ia mengingat hari-hari penuh keputusasaan, ketika ia berjalan dari satu kota ke kota lain, mencoba mencari anaknya tanpa arah. Ibu hanya punya foto kecilmu. Nak, itu satu-satunya hal yang membuat ibu bertahan hidup. Ujarnya sambil mengeluarkan foto itu dari tas lusuhnya. Foto yang hampir pudar itu kini berada di tangan Andri. Ibu menyimpan ini selama bertahun-tahun? Tanya Andri, suaranya hampir pecah.
Ia menatap foto itu dengan mata basah, menyadari betapa besar perjuangan ibunya selama ini. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya hidup ibu, ucap Andri sambil mencium tangan Bu Mirah. Namun, Bu Mirah hanya tersenyum, meskipun air mata terus mengalir. Hidup memang berat, Nak. Tapi ibu selalu percaya, suatu saat kita akan dipertemukan lagi. Di tengah keheningan yang penuh emosi, Andri tiba-tiba menundukkan kepala. Bu, ada sesuatu yang harus aku akui, katanya pelan, suaranya berat. Bu Mirah menatapnya dengan lembut, meskipun ada kekhawatiran di matanya. Apa itu, Nak? Tanyanya. Ibu, aku tidak selalu menjadi orang yang baik. Aku terlalu sibuk mengejar karir, terlalu sibuk membuktikan diriku, sampai aku lupa arti sebenarnya dari hidup, ucap Andri dengan nada penuh penyesalan. Ia teringat bagaimana selama ini ia memandang rendah orang-orang yang dianggap tidak beruntung, tanpa menyadari bahwa di luar sana ibunya sendiri hidup dalam kesulitan. Mungkin ini hukuman untukku, Bu. Tapi aku bersyukur, Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Lanjutnya, Bu Mirah menggeleng pelan, tangannya membelai kepala Andri seperti dulu saat ia kecil. Tidak ada yang sempurna, Nak. Yang penting, kamu sudah sadar. Ibu bangga padamu, ucapnya dengan senyum penuh kasih. Setelah pertemuan itu, Andri berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan ibunya menderita. Bu, mulai sekarang, ibu akan tinggal bersamaku. Kita akan menghabiskan waktu yang tersisa dengan kebahagiaan, katanya penuh tekad. Namun, Bu Mirah menggeleng. Andri, ibu tidak butuh rumah besar atau harta. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Itu sudah cukup, jawabnya lembut. Andri bersikeras. Tapi Bu, aku tidak bisa membiarkan ibu hidup seperti tadi malam. Tolong izinkan aku menebus semua kesalahan. Akhirnya, Bu Mirah setuju, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit canggung. Ia tahu dunia Andri sekarang adalah dunia yang asing baginya. Namun, kerinduan untuk bersama anaknya mengalahkan segalanya. Baiklah, Nak. Ibu ikut, ucapnya akhirnya, dengan senyum kecil yang penuh arti. Hari itu menjadi awal baru bagi Andri dan Bu Mirah. Andri tidak hanya membawa ibunya ke rumah mewahnya, tetapi juga mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Di depan para karyawan rumah sakit, ia mengenalkan Bu Mirah sebagai ibunya, sambil berbicara dengan suara yang bergetar, hidup saya adalah hasil dari perjuangan beliau. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang kalian lihat. Para karyawan, termasuk Nita, terharu dan menundukkan kepala. Banyak dari mereka yang diam-diam menangis, terutama Nita yang merasa malu atas perlakuannya pada Bu Mirah. Sejak saat itu, Andri menjadi sosok yang lebih rendah hati, dan kisahnya bersama Bu Mirah menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kasih ibu tidak pernah pudar, dan hidup tidak boleh diukur hanya dengan kemewahan. Bu Mirah, meskipun telah melewati banyak penderitaan, kini bisa tersenyum bahagia, karena akhirnya ia kembali ke pelukan anak yang ia cintai. Berita tentang pertemuan Andri dengan ibunya yang hilang cepat menyebar ke seluruh rumah sakit. Karyawan yang dulu pernah melihat Bu Mirah diusir di lobi kini diliputi rasa malu yang mendalam. Nita, yang menjadi saksi utama dari semua kejadian, merasa seluruh hidupnya berubah. Di hadapan para rekan kerja, ia berdiri gemetar sambil berkata, Bu Mirah bukan hanya seorang ibu yang hebat, tapi juga seseorang yang mengajarkan kita arti sesungguhnya dari ketulusan dan perjuangan. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan buruk saya pada beliau. Suaranya pecah, dan air matanya mengalir deras. Beberapa karyawan lainnya ikut menangis, mengenang bagaimana mereka pernah memandang rendah Bu Mirah. Dalam momen itu, suasana di rumah sakit berubah drastis.
Semua orang merasa bahwa kejadian ini adalah pelajaran besar tentang menghargai orang lain, terlepas dari penampilan atau keadaan mereka. Malam itu, Andri duduk di balkon rumahnya bersama Bu Mirah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman kecil di bawah. Bu, aku selalu berpikir kesuksesan itu diukur dari apa yang kita punya. Tapi ternyata aku salah. Kesuksesan itu ada di sini, ucap Andri sambil menunjuk dadanya. Bu Mirah tersenyum hangat, meskipun matanya kembali berkaca-kaca. Andri, ibu selalu tahu kamu anak yang baik. Tapi hidup memang sering membuat kita lupa akan hal-hal yang benar-benar penting. Jawabnya pelan. Andri memandang wajah ibunya yang penuh keriput, tanda perjuangan bertahun-tahun. Bu, mulai sekarang, aku akan memastikan setiap hari yang ibu lalui penuh kebahagiaan. Janjinya. Bu Mirah hanya mengangguk sambil menggenggam tangan Andri. Malam itu, di bawah langit yang berbintang, mereka menghabiskan waktu bersama, mengenang masa kecil Andri yang penuh kenangan indah. Keesokan harinya, Andri memutuskan untuk memberikan kejutan kecil untuk ibunya. Ia mengajak Bu Mirah ke taman tempat mereka sering bermain saat Andri kecil. Ketika mereka tiba, Bu Mirah terdiam, matanya membasah. Ini taman tempat kita dulu duduk di bawah pohon mangga itu, ya? Tanyanya dengan suara bergetar. Andri mengangguk sambil tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan sebuah bingkisan kecil dari sakunya. Ini, Bu, katanya sambil menyerahkan sebuah album foto. Saat Bu Mirah membukanya, ia melihat foto-foto lama mereka yang telah Andri cetak ulang. Ada foto Andri kecil bermain di taman, fotonya bersama ayah, dan foto keluarga yang pernah hilang dari kehidupannya. Andri, kamu masih menyimpan ini semua? Tanya Bu Mirah dengan air mata yang mengalir deras. Andri tersenyum. Bu, ini adalah bagian terbaik dari hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan siapa yang membuatku menjadi seperti ini. Bu Mirah memeluk Andri erat-erat, menangis di bahunya. Nak, ibu tidak pernah meminta banyak. Bisa melihatmu tumbuh menjadi orang yang baik sudah cukup bagi ibu. Ucapnya dengan suara yang hampir hilang karena tangis. Andri menggenggam tangan ibunya erat. Bu, aku minta maaf karena membuat ibu menderita selama ini. Aku akan memastikan tidak ada lagi hari-hari sulit untuk ibu, katanya dengan penuh keyakinan. Bu Mirah tersenyum di tengah air matanya. Andri, kamu tidak perlu menebus apa-apa. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk menghapus semua luka ibu, jawabnya. Mereka duduk di taman itu selama berjam-jam, berbicara dari hati ke hati, sambil menikmati kehangatan hubungan yang akhirnya kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Kisah Andri dan Bu Mirah akhirnya menjadi inspirasi besar bagi semua orang di sekitar mereka. Para karyawan rumah sakit mulai lebih menghargai pasien tanpa memandang status sosial mereka. Bahkan, Nita kini menjadi relawan di panti asuhan, mencoba menebus kesalahannya dengan membantu orang lain. Dalam sebuah acara di rumah sakit, Andri berdiri di depan para karyawan dan pasien, menggenggam tangan ibunya. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah mengajarkan saya arti hidup sesungguhnya. Beliau adalah ibu saya, yang telah berjuang tanpa menyerah meskipun hidup sangat sulit. Kita semua harus belajar dari ketulusan beliau, ucapnya dengan suara bergetar. Para hadirin terharu, banyak yang meneteskan air mata. Dari kejadian ini, Andri tidak hanya mendapatkan kembali ibunya, tetapi juga menyadari bahwa cinta dan kasih sayang adalah hal yang tidak ternilai, dan semua orang pantas untuk diperlakukan dengan hormat dan kasih. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.